Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palubi Channel. Kali ini kita akan mengulas tentang peternakan kambing bur dengan sistem koloni ya. Jadi kambing bur itu tidak cocok apabila diternak dengan menggunakan sekatan kecil. Jadi kenapa banyak peternak yang selalu gagal dan kebanyakan gagal walaupun itu kambingnya bagus-bagus ya, speknya bagus-bagus tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, yang pertama itu biasanya teman-teman peternak ini menggunakan sekatan yang sekatannya itu terlalu kecil. Contohnya seperti 60 atau 1 meter kali 1,5 meter. Nah, itu tidak cukup untuk kambing bur yang lebih dari 3 ekor. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palubi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Oke teman-teman, jadi kambing bur ini adalah kambing yang berasal dari negara Afrika yang kemudian menyebar ke seluruh bagian negara ya, diantaranya Indonesia. Tapi kambing ini berkembang biak di Australia lebih pesat ya. Di sana dipertahankan genetiknya, kemudian dipelihara secara maksimal, maka hasilnya pun maksimal. Dan perkembangannya itu pun melalui sistem, ada yang sistem kelas tinggi, ada pun yang hanya sekedar berternak. Tapi walaupun hanya sekedar berternak, penempatan kandang itu pun harus sesuai dengan habitatnya. Nah teman-teman, kegagalan dalam beternak kambing bur sendiri itu biasanya diawali dengan tempat hidup ataupun kandang. Nah, kenapa kambing bur sendiri sulit untuk diternak dengan sistem sekatan sempit? Karena pada dasarnya kambing bur adalah hidup di alam liar yang tidak menggunakan sekatan. Walaupun sudah direkayasa hidupnya oleh para peternak, tapi rekayasa itu tetap mengacu pada kebebasan. Nah, dalam video kali ini adalah peternakan breeding. Nah, breeding kambing bur ini itu biasanya dalam satu sekatan 3 kali 4 meter itu diisi dengan 5 atau 4. Nah, kemudian walaupun dikandangkan, kemudian tetap diberikan kebebasan lalu diumbar seperti dalam video ini. Nah, jadi buat teman-teman, apabila memiliki kambing yang memang ada lahan untuk umbaran, jadi berikan kebebasan tersebut tujuannya agar kambing ini bergerak luas ya. Ada pergerakan, ibarat manusia ini bisa olahraga. Nah, dengan dibebaskan seperti ini, maka pertumbuhan tulang, pertumbuhan tubuh, daging itu akan bertumbuh lebih maksimal. Jadi kalaupun teman-teman memiliki 1 atau 2 ekor, usahakan teman-teman memberikan haknya, yaitu kebebasan, walaupun hanya 1-2 jam dalam 24 jam kehidupannya. Seperti itu teman-teman. Nah, mengenai spek kandang itu teman-teman bisa melihat dalam video ini. Di dalam video ini adalah sistem koloni, yaitu dengan sekatan 4x6 atau 4x4 atau 3x4 yang diisi kurang lebih 5 atau 7. Nah, kemudian kalau untuk yang jantan diberikan sekatan agak lebar, yaitu cukup untuk 1 pejantan tersebut. Tujuannya agar pergerakan luas, saat nanti ada yang birahi betinanya lalu dimasukkan ke dalam koloni si jantan. Nah, kalau untuk yang anakan yang masih lepas sapian seperti ini dibebaskan berlari sana sini karena tidak bahaya. Itu lebih bagus untuk pertumbuhannya. Tapi bagi yang bunting seperti ini harus dijaga ya, harus diberikan tempat yang terpisah seperti itu teman-teman.
Tujuannya agar tidak terganggu oleh si jantan sebagai sang pemacak. Nah gitu teman-teman. Kalau yang betina yang masih darah atau cempe jantan yang masih di bawah umur itu bisa dibebaskan. Tapi kalau yang bunting memang harus dipisahkan dari indukan-indukan yang galak. Nah seperti ini harus dipisahkan gitu teman-teman ya, karena kondisi bunting sayang kalau sampai terjadi kecelakaan atau terjadi apa ya namanya, terjadi sesuatu pada janinnya si kambing tersebut, begitu teman-teman. Nah ini yang jarang dipahami oleh para peternak, khususnya peternak tradisional. Tapi bagi peternak yang sudah memiliki nama atau peternakan besar lah katakan, ini pasti konsepnya sudah bagus. Sebelum membeli bibit, biasanya para peternak besar atau senior-senior ini pasti yang dirancang pertama adalah kandang, karena kandangnya ini akan menentukan kualitas tumbuh si kambing tersebut. Nah seperti ini teman-teman. Dan kalau untuk masalah perawatan pakan, kambing bersendiri sangat mudah, cukup dengan diberi pakan rumputan atau hijauan seperti ini pun ya pertumbuhannya bagus. Tapi akan lebih bagus, akan lebih baik lagi pertumbuhannya manakala diberi pakan pendamping. Contohnya ya konsentrat racikan sendiri, tapi targetnya adalah tetap hijauan yang diberikan. Lalu diberikan mineral block. Kalau tidak ada mineral block bisa diganti dengan garam, molasses, kemudian dicetak ya sebagai pengganti mineral block yang digantung seperti dalam video ini, begitu teman-teman. Dan satu lagi, setiap peternak harus memiliki yang namanya pacek atau pejantan, karena kita akan menentukan keberhasilan itu dengan pejantan. Nah kalau tidak memiliki pejantan, nanti saat ada kambing kita yang birahi minta dipacek, minta dikawin, maka kita kesibukan atau kebingungan mencari pacek untuk kebutuhan si induk, gitu teman-teman. Lalu perawatan kandang penting, terutama kebersihan. Beri senyaman-nyamannya pada kehidupan si ternak atau kambing tersebut. Tujuannya agar saat teman-teman melakukan pengawasan, teman-teman sendiri sang peternak nyaman. Nah kalau kita sudah nyaman, berarti ternak kita pun nyaman, begitu teman-teman. Peternakan kambing bur saat ini masih sedikit kurang diminati ya, masih sedikit dijalankan oleh para peternak khususnya di Indonesia. Kenapa? Itu karena harganya masih tergolong mahal. Indukan masih sekitar 30 sampai 35 juta. Nah ini yang jadi kendala. Lalu untuk bejantan sendiri masih berkisar di 40 juta atau 50 juta ya. Jadi untuk teman-teman, kesempatan meraih keuntungan yang besar saat bibit masih mahal, peternak masih langka. Nah ini kesempatan bagi kita untuk terjun di dunia peternakan khususnya kambing bur. Nah kalau untuk kambing bur sendiri ini teman-teman, ini tidak ada perlakuan khusus dalam perawatan. Nah, hakikatnya sama saja. Seperti dalam video ini hanya menggunakan silase ya, silase untuk hijauan, atau bisa diberikan langsung secara segar rerumputan yang kita budidaya. Nah ini tujuannya untuk tetap terjaga kebutuhan si kambing, khususnya hijauan bagi indukan yang sedang menyusui. Nah dari itu teman-teman harus usahakan tanam rumput seperti ini. Jadi bagi teman-teman semua, apabila ingin beternak khususnya kambing bur, silakan sediakan atau persiapkan kandang koloni. Kalaupun disekat, gunakan sekat minimal 2 meter persegi untuk indukan atau untuk bejantan ya. Kalaupun katakan modalnya sedikit, usahakan dikolonikan semua.
memiliki 3 indukan dikolonikan semua. Lalu diberikan umbaran. Lahan umbaran ini penting, tujuannya agar si ternak ini bisa ngambil energi matahari, juga untuk berlari-larian, berolahraga. Nah, kemudian sediakan pakan yang sesuai, yang cukup, yang paling bagus untuk menunjang kebutuhan pakan si kambing tersebut. Karena semakin bagus pakannya, pertumbuhan kambing bur pun akan lebih bagus. Kalau semuanya menjadi bagus, maka hasil dari ternak kita pun akan bagus pula. Nah, ini yang menentukan keuntungan dalam dunia peternakan kambing bur. Buat teman-teman, silakan coba cara ini, semoga berhasil dan ternakannya berkembang biak menjadi banyak, barokah, bisa naik haji pergi ke Mekah.